Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Pada sore hari ini, di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah sore singkat pada hari ini, yaitu tentang niat sebagai amal ibadah. Berangkat dalam sebuah hadis yang berbunyi, sudah pastinya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pasti sudah ada dalam kitab Arba'in Nawawi, ada sudah dalam hadisnya sudah jelas, yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal perbuatan itu tergantung niat kita. Hadis ini menjelaskan tentang niat. Yang namanya niat itu dalam mazhab Syafi'i, qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu dibarengi dengan pekerjaannya. Dalam kitab Safinatun Najah ada definisi Imam Syafi'i tentang niat, qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu disertai dengan pekerjaannya. Artinya niat dibarengi dengan pekerjaan, ya. Nah, jadi sekali lagi, niat dibarengi dengan pekerjaan. Oke. Nah, di dalam lafaz innamal amalu binniyat ada lafaz ba-nya, itu maknanya musahabah. Musahabah itu artinya membarengkan, membersamakan gitu. Sohaba yusohibu musahabatan. Jadi niat dan pekerjaan itu bersama-sama, bersama-sama, barengan gitu ya. Contoh dalam pandangan ilmu fikih misalnya, dalam kehidupan sehari-hari kita. Coba kalau kita ingin sholat wudu misalnya. Nah, dalam wudu nih kapan memunculkan niat? Kapan memunculkan niat itu? Ketika membasuh wajah. Nah, kita praktekkan itu ketika mengusap wajah begini. Kita mengusap wajah, sementara hati berniat. Niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Jadi kalau kita mau berwudu, kita nyalakan air, plek. Setelah berkumur-kumur ya, sunnah berkumur-kumur. Itu langsung di dalam hati ada niat. Itu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Itu dalam wudu. Kalau dalam sholat misalnya, kita sudah siap-siap untuk melaksanakan sholat. Misalnya kalau kita mau sholat asar, barusan kita sudah sholat asar ya. Niatnya bagaimana? Usolli fardhol asri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati. Mau imaman, makmuman lillahi ta'ala, mau sendiri atau berjamaah. Allahu Akbar. Nah, ketika kita bertakbir Allahu Akbar, ketika kita takbir, di dalam hati sudah niat. Niatnya itu usolli fardhol asri misalnya, sudah niat itu. Nah, kalau misalkan Allahu Akbar baru niat, itu tidak sah. Jadi harus bersamaan antara takbiratul ihram dengan niat. Kalau dalam wudu, bersamaannya membasuh muka, niat dengan membasuh muka.
Nah, itu harus bersamaan gitu. Kalau tidak bersamaan antara niat dengan pekerjaan itu tidak sah. Jadi pandangan Imam Syafi'i qasdu syai'i muqtaronan dipilihi, amalan niat dengan amalan harus bersamaan. Niatkan hati kita karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ingin supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi usahakan kita niatkan ikhlas secara penuh. Ingin ikhlas, maksudnya niat ikhlas karena Allah, bukan ingin dipuji orang lain, bukan ingin disanjung orang lain, bukan, tapi kita beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah ikhlaskan, maksimalkan niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala dalam amalan apapun. Amalan apapun yang kita lakukan harus disertai dengan niat. Oke. Jadi dua contoh ini yang wudu dan sholat, bagaimana dengan amal lain nanti kita akan ringkas, akan dibahas lebih jauh lagi nanti ya. Nah, jadi pahami hadis ini, innamal a'malu binniyat. Nah, jadi makanya dalam kitab Safinah itu selalu ada niat dalam fardu wudu ada. Pertama niat, kedua membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala, kemudian membasuh kaki. Yang keenam tertib. Yang pertama itu adalah niat, nomor satukan. Kalau dalam rukun sholat, nomor pertama satu niat, bagian dari rukun sholat. Nah, itu sebagai penyampaian saja. Ini sebagai inti. Oke, jadi intinya adalah Jadi intinya niat kita fokus hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam amal apapun harus kita maksimalkan, harus kita usahakan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau kehilafan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.